Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Farmasi B yang beranggotakan saya sendiri, Mila Margareta, dan teman saya Naura Awalia Putri Sendina, Riri Jalpika, Nur Lestari, dan Christian Fernando Morentes. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami di Apotik Kimia Farma 483. Baik, untuk latar belakangnya, Apotik Kimia Farma 483 adalah bagian dari jaringan apotik yang dikelola oleh PT Kimia Farma atau Persero, Persero Tbk. Apotik Kimia Farma 483 diresmikan pada tahun 2018 dengan nomor unit yang ke-483 dan beralamatkan di Jalan Geobos, Induk nomor 7 sampai 8. Masuk ke tenaga SDM Apotik Kimia Farma, yang pertama penanggung jawab apotek atau PJA bertanggung jawab atas keseluruhan operasional apotik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan yang berlaku. Yang kedua ada apoteker pengelola apotik, fokus pada pengelolaan teknis dan administratif termasuk verifikasi resep, ketersediaan obat dan pemberian informasi obat kepada pasien. Lalu tenaga teknis kefarmasian mendukung kegiatan operasional apotik seperti penyiapan obat, pengelolaan inventaris, dan administrasi. Lalu farmasi manajer mengelola aspek-aspek manajerial harian termasuk pengelolaan stok, penjadwalan kerja, dan koordinasi operasional. Lalu pendamping apoteker atau apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotik di samping apoteker pengelola apotik atau menggantikan pada jam-jam tertentu pada hari buka apotik. Lalu asisten tenaga teknis kefarmasian membantu TTK dalam tugas sehari-hari termasuk pengemasan dan penyerahan obat serta menjaga kebersihan dan ketertiban di area kerja. Selanjutnya untuk perencanaan kimia per 483 metode bahan persediaan apotek yang menggunakan berdasarkan kusinya terhadap penjualan atau penggunaan dilakukan dengan menggunakan perhitungan order quantity terhadap dan bahan media habis pakai yang sudah tersistem pada sistem komputer yang menghasilkan daftar stok yang jarang dan expired yang masih lama. Sistem pengadaan di Apotik Kimia Farma 483 dilanjutkan setelah perencanaan, yaitu dengan pemesanan, kemudian pembelian yang langsung diatur oleh pihak gudang dengan melihat sistem obat yang kosong, terjual cepat berdasarkan permintaan apotik. Untuk pengadaan di Apotik Kimia Farma terkadang menggunakan pre-order incidental, yaitu pesanan mendesak yang dimana sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan media habis pakai harus tersedia langsung. Pemesanan dilakukan secara pembacaan sistem, sehingga surat pesanan dibuat secara otomatis oleh sistem. Sedangkan pada pemesanan obat narkotika dan psikotropika harus menulis surat pesanan secara manual sebagai syarat pesanan obat narkotika dan psikotropika. Selanjutnya penerimaan. Sistem penerimaan di Apotik Kimia Farma 0483 diterima secara langsung oleh apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian atau TTK untuk penerimaan barang. Setelah menerima barang, staf apotik melakukan pengecekan obat kesesuaian terhadap obat yang diterima dengan faktur. Yang pertama nama barang, kedua jumlah, yang ketiga nomor batch, yang keempat tanggal ED atau expired date, kesesuaian dengan surat pesanan dan bentuk fisik sediaan yang diterima. Setelah melakukan pengecekan, langsung dilakukan
penginputan sistem sesuai dengan faktur. Selanjutnya, untuk penyimpanan, sistem penyimpanan di apotik kimia farma. Yang pertama, secara kombinasi, kelas terapi, bentuk sediaan dan alfabetis, obat generik dan merek di apotik kimia farma 0483. Yang kedua, sistem FIFO atau First in First out dan FEFO First expired First out. Berdasarkan stabilitas penyimpanan sediaan farmasi, apotik kimia farma menerapkan sediaan yang tidak stabil seperti suppositoria, ovula, salep, maka harus disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius, sedangkan untuk sediaan yang stabil pada suhu ruangan. Selanjutnya, metode pengelolaan di apotek kimia farma 483. Pengelolaan di apotek kimia farma 483 meliputi metode FIFO dan FEFO. Metode FIFO atau first in first out, yaitu stok obat yang pertama kali masuk adalah stok obat yang pertama kali dikeluarkan. Selanjutnya, metode FEFO, first expired first out, yaitu obat yang sudah lama dan masa kadaluarsanya lebih dahulu diletakkan di depan dan obat yang baru dan masa kadaluarsanya lebih lama diletakkan di belakang obat yang lama. Hal ini bertujuan agar persediaan yang pertama bisa segera dijual atau dimanfaatkan dan tidak cepat rusak karena terlalu lama tersimpan dalam gudang, serta mencegah penyimpanan stok yang hampir kadaluarsa terlalu lama. Selanjutnya, prosedur penanganan obat ED atau expired date di kimia farma. Yang pertama, ada identifikasi dan pemisahan, yaitu proses obat yang ditemukan sudah melewati tanggal kadaluarsa atau ED segera dipisahkan dari stok obat yang masih layak pakai. Yang kedua, dilakukan pencatatan dan dokumentasi. Setiap obat ED atau expired dicatat secara detail meliputi nama obat, nomor batch, jumlah, dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, pengelompokan. Obat expired dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan, yaitu padat, cair, semi padat, untuk memudahkan proses pemusnahan. Jika memungkinkan, obat ED dikembalikan ke distributor atau produsen untuk proses retur. Yang keempat, yaitu koordinasi pemusnahan. Obat ED yang tidak bisa diretur dikumpulkan dan dikoordinasi ke branch manager atau BM di kimia farma di Jalan Diponegoro. Selanjutnya, untuk proses pemusnahan obat ED di kimia farma, persiapan administrasi, membuat berita acara pemusnahan yang memuat data obat, jumlah, tanggal, dan saksi pelaksanaan. Untuk metode pemusnahan, yang pertama, untuk obat padat, dihancurkan terlebih dahulu dan dibakar. Dan yang kedua, untuk obat cair, dapat diencerkan dan dibuang ke saluran pembuangan khusus. Untuk yang ketiga, untuk obat narkotika atau psikotropika, pemusnahan harus disaksikan oleh BPOM dan dibuatkan berita acara khusus. Untuk laporannya, setelah pemusnahan, laporan dan berita acara dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Balai POM. Selanjutnya, pelayanan informasi obat kepada pasien di kimia farma 483. Apoteker bertugas memberikan informasi secara langsung mengenai obat yang akan diberikan, termasuk cara penggunaan, dosis, efek samping, penyimpanan, dan memberikan edukasi kepada pasien. Namun, dalam praktik di apotek kimia farma 483 terdapat juga step lain yang membantu proses pelayanan seperti tenaga teknis kefarmasian atau TTK atau pegawai apotek yang melakukan screening resep, menyambut pasien, dan menyiapkan obat. Meskipun demikian, penyerahan informasi obat secara lengkap dan konsultasi langsung tetap menjadi tanggung jawab apoteker. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.